Bagaimana jika perasaan menakutkan di rumah Anda bukan hanya imajinasi Anda, tapi peringatan mengerikan dari alam spiritual? 7 tanda kehadiran setan Padre Pio. Pernahkah Anda merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan menjalar ke punggung Anda saat memasuki sebuah ruangan di rumah Anda? Atau mungkin Anda pernah mendengar suara-suara aneh di tengah malam tanpa penjelasan logis? Pertengkaran yang tiba-tiba, penyakit yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, rasa tidak nyaman yang terus berlanjut. Pernahkah Anda memperhatikan tanda-tanda ini? Jika ya, ketahuilah bahwa ini mungkin lebih dari sekedar kebetulan. Apa yang akan Anda temukan dapat mengubah segalanya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di film horor. Hal-hal tersebut sangat nyata bagi salah satu santo paling misterius di gereja, Padre Pio. Dia berjuang dalam peperangan rohani tanpa henti, menahan serangan kekuatan gelap, dan meninggalkan kita dengan peringatan yang mengerikan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, sebab akan tiba saatnya manusia tidak tahan lagi dengan ajaran sehat. Sebaliknya, untuk menuruti keinginannya sendiri, mereka akan mengumpulkan di sekeliling mereka sejumlah besar guru untuk menyampaikan apa yang ingin didengar oleh telinga mereka yang gatal. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan berpaling pada mitos. Tetapi bagaimana jika seseorang atau sesuatu telah mengizinkannya masuk? Padre Pio tidak asing dengan peperangan rohani. Sepanjang hidupnya, dia menghadapi serangan setan, seringkali terbangun dengan memar dan cakaran akibat serangan malam hari. Dia sangat percaya bahwa iblis dan antek-anteknya tidak hanya beroperasi di alam gaib, namun dapat menyusup ke rumah kita, keluarga kita, dan bahkan pikiran kita. Pengalaman dan ajarannya memberi kita wawasan yang sangat berharga tentang cara mengenali dan melawan kekuatan kegelapan ini. Hari ini kita akan mendalami topik yang dihindari banyak orang, namun menurut Padre Pio sangat penting untuk dipahami oleh setiap umat Kristiani. Kehadiran kejahatan di rumah kita, dan 7 tanda bahwa setan mungkin sedang bekerja di tempat tinggal Anda. Namun jangan takut, pengetahuan adalah kekuatan, dan di akhir penjelajahan ini, Anda akan dibekali dengan kebijaksanaan Padre Pio untuk mengenali dan melawan kekuatan kegelapan ini. Kami akan mengungkap 7 tanda bahwa setan mungkin hadir di rumah Anda, dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Ini bukan tentang menyebarkan rasa takut, ini tentang memberdayakan Anda dengan kebenaran. Seperti yang sering dikatakan Padre Pio, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Dengan iman dan pengetahuan yang benar, Anda tidak perlu takut terhadap kekuatan kegelapan. Jadi jika Anda siap untuk menemukan tanda-tanda penting ini dan mempersenjatai diri Anda dengan perlindungan spiritual yang kuat, mari kita mulai. Sebelum kita mendalami 7 tanda tersebut, penting untuk memahami siapa Padre Pio dan mengapa pengalaman serta ajarannya sangat berharga ketika membahas kehadiran setan di rumah kita. Lahir pada tahun 1887 di kota kecil Pietrelcina di Italia, Francesco Forgione, yang kemudian dikenal sebagai Padre Pio, menunjukkan hubungan spiritual yang mendalam sejak usia dini. Pada usia 5 tahun, dia sudah mendapat penglihatan tentang Yesus, Maria, dan malaikat pelindungnya. Kepekaan spiritual yang luar biasa ini akan menemaninya sepanjang hidupnya, menjadikannya tidak hanya sering menjadi sasaran serangan setan, tetapi juga pejuang yang kuat melawan kekuatan jahat. Pada usia 15 tahun, Francesco bergabung dengan Ordo Saudara Kecil Kapusin, di mana dia menerima nama Saudara Pio. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1910 pada usia 23 tahun. Namun pada tahun 1918 terjadi peristiwa luar biasa yang selamanya menandai kehidupan dan pelayanannya. Padre Pio menerima stigmata, luka Kristus di tangan, kaki, dan lambungnya. Luka-luka ini yang tidak dapat dijelaskan oleh pengobatan, tetap terbuka dan mengeluarkan darah selama 50 tahun hingga kematiannya pada tahun 1968. Stigmata hanyalah salah satu dari banyak manifestasi supernatural dalam kehidupan Padre Pio. Dia memiliki karunia bilokasi, muncul di 2 tempat sekaligus, dan karunia membaca jiwa,
mengetahui dosa-dosa umat beriman yang belum diakui yang datang kepadanya. Namun mungkin aspek yang paling relevan dengan topik kita hari ini adalah pertarungan spiritualnya yang intens melawan kekuatan iblis. Sebelum kita menyelami lebih dalam, berikan nilai 1 di komentar jika Anda siap mengungkap kebenarannya dan tekan tombol berlangganan. Tetaplah di sini sampai akhir untuk mendapatkan wahyu yang mencengangkan. Pertempuran rohani Padre Pio. Padre Pio menghadapi serangan setan hampir setiap hari. Dia melaporkan diserang secara fisik oleh setan, terutama pada malam hari. Rekan-rekan saudaranya sering mendengar suara perjuangan dari dalam kamarnya. Pada pagi hari, Padre Pio kerap muncul dengan luka memar, cakaran, bahkan patah tulang. Namun mengapa Padre Pio sering menjadi sasaran kekuatan jahat ini? Ia menjelaskan bahwa iblis menyerang dengan sangat marah karena ia mengetahui kekuatan perantaraannya dan dampak pelayanannya terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Semakin dekat Padre Pio kepada Tuhan dan menuntun orang lain kepadanya, semakin hebat serangan yang terjadi. Pengalaman-pengalaman ini memberi Padre Pio pengetahuan yang mendalam mengenai taktik musuh. Dia belajar mengenali tanda-tanda kehadiran setan dan mengembangkan strategi spiritual yang kuat untuk melawannya. Padre Pio tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajarkan umat beriman bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan membebaskan rumah dan keluarga mereka dari pengaruh jahat. Salah satu ajaran Padre Pio yang paling penting adalah bahwa iblis tidak hanya bertindak di alam spiritual yang tidak kasat mata. Beliau memperingatkan bahwa kekuatan jahat dapat terwujud dengan cara yang sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di rumah kita, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, perdamaian, dan cinta kasih. Sepanjang hidupnya, Padre Pio membantu banyak orang mengidentifikasi dan memerangi pengaruh setan dalam kehidupan dan rumah mereka. Nasihat dan doanya membebaskan banyak orang dari siksaan rohani dan memulihkan kedamaian dalam keluarga-keluarga yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan Padre Pio yang kaya inilah, kita sekarang akan menelusuri 7 tanda kehadiran setan di rumah kita. Ingat, mengetahui tanda-tanda ini bukanlah alasan untuk takut, tetapi untuk mengambil tindakan. Seperti yang selalu Padre Pio katakan, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Dengan pengetahuan yang akan Anda peroleh, Anda akan lebih siap melindungi rumah dan orang yang Anda cintai. Kehidupan Padre Pio mengajarkan kepada kita bahwa meskipun peperangan melawan kekuatan jahat itu nyata, kita tidak berperang sendirian. Dia sering mengingatkan anak-anak rohaninya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan iblis manapun. Kehidupannya sendiri merupakan bukti kebenaran ini. Meski menghadapi serangan terus-menerus, Padre Pio tetap menjadi mercusuar harapan, penyembuhan dan kasih ilahi bagi semua orang yang meminta bantuannya. 7 tanda kehadiran setan. Tanda 1. Gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Tanda pertama kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah terjadinya gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seringkali tampak biasa saja pada pandangan pertama, namun memiliki kesan yang menyeramkan jika diteliti lebih dekat. Padre Pio sering berbicara tentang bagaimana setan dapat memanipulasi benda-benda fisik untuk menciptakan ketakutan dan kebingungan. Dia mengalami hal ini secara langsung di tempat tinggalnya di biara. Benda-benda akan bergerak dengan sendirinya, pintu-pintu akan terbanting menutup tanpa hembusan angin, dan suara-suara aneh akan bergema di ruangan-ruangan kosong. Kejadian-kejadian ini, meski tampak sepele, merupakan upaya iblis untuk mengalihkan perhatian Padre Pio dari doanya dan menggoyahkan imannya. Salah satu manifestasi paling umum dari tanda ini adalah pergerakan benda yang tidak dapat dijelaskan. Anda mungkin memperhatikan barang-barang di rumah Anda tidak berada di tempat Anda meninggalkannya, atau barang-barang jatuh dari rak tanpa alasan yang jelas. Meskipun mudah untuk menganggap insiden ini sebagai kelupaan atau kebetulan, Padre Pio memperingatkan bahwa gerakan yang konsisten dan tidak dapat dijelaskan bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang lebih jahat yang sedang terjadi. Aspek lain dari tanda ini adalah adanya suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Langkah kaki di lorong yang kosong, suara ketukan yang tidak terlihat sumbernya, atau bisikan saat Anda sendirian di dalam rumah.
Ini semua adalah fenomena yang diakui oleh Padre Pio sebagai potensi aktivitas setan. Ia menekankan bahwa suara-suara ini sering muncul pada waktu-waktu tertentu, khususnya sekitar pukul 3 pagi, yang ia sebut sebagai jam setan, sebuah olok-olok atas jam kematian Kristus pada pukul 15. Padre Pio juga mencatat bahwa gangguan listrik bisa menjadi tanda kehadiran setan, lampu berkedip-kedip tanpa ada masalah listrik, alat elektronik menyala atau mati dengan sendirinya, atau masalah terus-menerus pada peralatan yang tidak dapat dijelaskan oleh teknisi. Semua ini bisa menjadi indikator adanya campur tangan supranatural. Salah satu kisah yang sangat mengerikan dari pengalaman Padre Pio melibatkan sebuah keluarga yang mengeluhkan salib yang berulang kali jatuh dari dinding mereka. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa benda-benda tertentu di rumah tersebut diperoleh melalui praktik okultisme oleh pemilik sebelumnya. Setelah mengeluarkan barang-barang tersebut dan melakukan pemberkatan, gangguan tersebut berhenti. Penting untuk dicatat bahwa Padre Pio selalu menasihati untuk bersikap bijaksana dalam situasi seperti ini. Tidak semua kejadian yang tidak bisa dijelaskan pasti disebabkan oleh setan. Namun, ketika gangguan ini semakin sering terjadi dan mulai membentuk suatu pola, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan penyebab spiritual. Lalu, apa yang dapat Anda lakukan jika mengalami gangguan seperti ini di rumah Anda? Padre Pio memberikan beberapa nasihat. Pertama, tingkatkan kehidupan doa Anda. Padre Pio percaya pada kekuatan doa sebagai senjata terkuat melawan kekuatan jahat. Ia merekomendasikan berdoa rosario setiap hari karena ia menganggapnya sebagai alat yang ampuh untuk perlindungan spiritual. Kedua, gunakan benda-benda sakramental. Padre Pio selalu menyimpan air suci, garam yang diberkati, dan benda-benda keagamaan seperti salib dan medali Santo Benedictus di kamarnya. Beliau mendorong umat beriman untuk melakukan hal yang sama, menjelaskan bahwa benda-benda yang diberkati ini membawa kekuatan spiritual yang mengusir kejahatan. Ketiga, mohon perlindungan Santo Mikael Sang Malaikat Agung. Padre Pio mempunyai devosi khusus kepada Santo Mikael dan sering menganjurkan untuk mendoakan doa Santo Mikael untuk perlindungan terhadap kekuatan setan. Keempat, memelihara keadaan rahmat melalui pengakuan dosa dan persekutuan secara teratur. Padre Pio menekankan bahwa jiwa yang berada dalam keadaan rahmat jauh lebih tahan terhadap pengaruh setan. Terakhir, jika gangguan tetap terjadi meskipun ada tindakan yang diambil, Padre Pio menyarankan untuk mencari bantuan dari seorang pendeta. Dia percaya pada kekuatan berkat imam dan pengusiran setan bila diperlukan. Ingat, ajaran Padre Pio mengenai hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mempersiapkan kita. Dia sering berkata, iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Di luar panjang rantai itu, dia tidak dapat menangkap siapapun. Oleh karena itu, jagalah jarak. Jika kamu terlalu dekat, kamu akan tertangkap. Dengan mewaspadai tanda-tanda tersebut dan mengetahui cara menyikapinya, kita bisa menjaga jarak dari rantai musuh. Padre Pio ingin kita memahami bahwa meskipun iblis dapat menimbulkan gangguan, ia tidak memiliki kuasa nyata atas mereka yang tetap dekat dengan Tuhan. Tanda 2. Suasana berat dan perasaan tertindas. Tanda kedua kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah suasana yang berat dan perasaan tertekan. Tanda ini lebih tidak kentara dibandingkan gangguan fisik, namun bisa juga meresahkan dan berpotensi lebih membahayakan kesejahteraan spiritual dan emosional Anda. Padre Pio seringkali menggambarkan kehadiran kejahatan sebagai sesuatu yang menimbulkan beban berat di udara. Dia mengatakan bahwa ketika setan hadir, rasanya seolah-olah udara menjadi tebal dan sulit untuk dihirup. Suasana yang menindas ini bukan hanya sensasi fisik baginya, tetapi juga sensasi spiritual yang sangat membebani jiwa. Anda mungkin mengalami tanda ini sebagai perasaan takut atau cemas yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan saat memasuki ruangan atau area tertentu di rumah Anda. Seolah-olah Anda memasuki awan negatif yang tidak terlihat. Anda mungkin merasakan keinginan yang sangat besar untuk meninggalkan ruangan atau perasaan terus-menerus diawasi. Padre Pio mencatat bahwa suasana yang menyesakkan ini
seringkali terjadi bersamaan dengan titik dingin yang tidak dapat dijelaskan di dalam rumah. Dia akan memperingatkan anak-anak rohaninya untuk mewaspadai area di rumah mereka yang selalu lebih dingin daripada ruangan di sekitarnya. Terutama jika titik dingin ini tampak berpindah atau muncul di lokasi berbeda. Aspek lain dari tanda ini adalah perasaan lelah atau depresi yang terus-menerus yang tampaknya mempengaruhi semua orang di rumah. Padre Pio mengamati bahwa penindasan setan seringkali bermanifestasi sebagai beban jiwa yang dapat menyebabkan kelesuan, perubahan suasana hati, dan hilangnya kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Padre Pio sendiri mengalami masa-masa kehancuran dan penindasan spiritual yang hebat. Ia menggambarkan saat-saat ketika kamarnya dibiara terasa menyesakkan, dipenuhi dengan kehadiran yang seolah menekan dirinya dari segala sisi. Terlepas dari pengalaman ini, dia tidak pernah kehilangan keyakinan atau tekadnya untuk melawan kekuatan jahat ini. Jadi apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mengalami suasana berat dan perasaan tertekan di rumah Anda? Padre Pio menawarkan beberapa strategi. Yang pertama dan terpenting, Padre Pio menekankan kekuatan doa dalam menghilangkan suasana yang menindas ini. Dia secara khusus merekomendasikan doa Rosario yang dia anggap sebagai senjata ampuh melawan kejahatan. Beliau sering berkata, Rosario adalah senjata di masa sekarang ini. Kedua, Padre Pio menyarankan penggunaan benda-benda sakramental. Beliau mendorong umat beriman untuk menyimpan benda-benda yang diberkati di rumah mereka, terutama di daerah di mana perasaan penindasan paling kuat. Air suci, garam yang diberkati, dan gambar keagamaan termasuk di antara pertahanan spiritual yang direkomendasikannya. Padre Pio juga menekankan pentingnya menjaga sikap gembira dan positif, bahkan ketika menghadapi tekanan spiritual. Dia percaya bahwa sukacita adalah buah Roh Kudus, dan memupuk sukacita dalam hidup Anda dapat membantu melawan beban yang dibawa oleh kehadiran jahat. Alat ampuh lainnya yang direkomendasikan Padre Pio adalah praktik pujian dan ucapan syukur, bahkan di tengah perasaan tertindas. Beliau mendorong manusia untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur atas nikmatnya. Tindakan iman ini, menurutnya, mampu menembus atmosfer spiritual yang paling berat. Padre Pio juga menasihati masyarakat untuk berhati-hati terhadap apa yang mereka izinkan masuk ke rumah mereka. Ia mewanti-wanti terhadap benda atau media yang dapat mengundang pengaruh spiritual negatif. Hal ini termasuk menghindari praktik ilmu gaib, jenis musik tertentu, atau hiburan yang mengagungkan kekerasan atau amoralitas. Jika perasaan tertindas tetap ada, meskipun ada tindakan-tindakan ini, Padre Pio akan merekomendasikan untuk mencari bantuan seorang pendeta untuk pemberkatan rumah. Dia percaya pada kekuatan berkat imam untuk membersihkan ruang dari pengaruh spiritual negatif. Ingatlah, Padre Pio selalu menekankan bahwa meskipun kehadiran kejahatan bisa menakutkan, namun kekuatan kejahatan itu tidak pernah lebih kuat daripada kasih dan perlindungan Tuhan. Ia sering mengingatkan anak-anak rohaninya, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Khawatir tidak ada gunanya. Tuhan Maha Pengasih dan akan mendengar doamu. Saat kita beralih ke tanda ketiga, ingatlah bahwa perasaan tertekan ini, meskipun menyusahkan, seringkali merupakan tanda bahwa musuh terancam oleh iman dan pertumbuhan rohani Anda. Tetaplah kuat dalam imanmu, karena seperti yang dikatakan Padre Pio, iblis takut pada kita ketika kita berdoa dan berkorban. Ia juga takut ketika kita rendah hati dan baik. Dia terutama takut ketika kita sangat mengasihi Yesus. Dia melarikan diri ketika kita membuat tanda salib. Tanda 3, sering berargumentasi dan konflik. Tanda ketiga kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah seringnya terjadinya pertengkaran dan konflik. Tanda ini sangat berbahaya karena dapat dengan mudah disalahartikan sebagai masalah hubungan yang normal. Namun, Padre Pio memperingatkan bahwa musuh seringkali berupaya menabur perselisihan dan menghancurkan keharmonisan keluarga. Padre Pio mengamati bahwa salah satu taktik favorit iblis adalah menciptakan perpecahan dalam keluarga. Ia mengatakan bahwa musuh membenci persatuan keluarga karena hal itu mencerminkan kasih Tuhan dan berfungsi sebagai benteng melawan kekuatan jahat. Ketika perdebatan menjadi terus-menerus dan tampaknya tanpa alasan, ini mungkin merupakan tanda adanya pengaruh setan.
Aspek penting dari tanda ini adalah intensitas dan frekuensi konflik. Perbedaan pendapat sesekali adalah hal yang normal dalam keluarga manapun, namun ketika diskusi menjadi terus-menerus, intens, dan tidak proporsional dengan masalah sebenarnya, mungkin ada hal lain yang berperan. Padre Pio mencatat bahwa di bawah pengaruh setan, kesalahpahaman kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Indikator lain yang disebutkan Padre Pio adalah perasaan bahwa kata-kata terus-menerus diputarbalikkan atau disalahartikan. Ia mengatakan bahwa musuh dapat memanipulasi persepsi kita, menyebabkan kita salah menafsirkan niat orang lain, sehingga memicu lebih banyak konflik. Padre Pio juga memperingatkan tentang perubahan perilaku anggota keluarga yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang yang biasanya tenang dan penuh kasih sayang tiba-tiba menjadi agresif atau bermusuhan secara tidak rasional, ini mungkin merupakan tanda pengaruh buruk. Lantas, apa yang harus Anda lakukan jika melihat pola konflik seperti ini di rumah Anda? Padre Pio menawarkan beberapa strategi. Pertama, beliau menekankan pentingnya doa keluarga. Padre Pio sangat yakin akan kekuatan doa bersama untuk memperkuat ikatan keluarga dan mengusir pengaruh negatif. Beliau sering menganjurkan agar keluarga-keluarga berdoa rosario bersama setiap hari. Kedua, Padre Pio menasihati praktik pengampunan. Beliau mengajarkan bahwa pengampunan adalah senjata ampuh melawan musuh yang berusaha membuat orang terjebak dalam kebencian dan kepahitan. Katanya, pengampunan adalah senjata terbaik untuk mengalahkan kejahatan. Ketiga, beliau menganjurkan penggunaan benda-benda sakramental di dalam rumah, terutama di daerah yang cenderung lebih sering terjadi konflik. Air suci, salib, dan patung suci adalah beberapa perlindungan yang ia sarankan. Padre Pio juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan positif di rumah. Beliau mendorong keluarga-keluarga untuk memupuk momen-momen kegembiraan dan persatuan, seperti makan bersama dan melakukan aktivitas rekreasi bersama. Dia percaya praktik-praktik ini memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan suasana yang kurang kondusif terhadap pengaruh setan. Lebih lanjut, Padre Pio menasihati masyarakat untuk waspada terhadap reaksi mereka sendiri. Dia mengajarkan bahwa seringkali musuh bekerja melalui kelemahan kita sendiri. Oleh karena itu, beliau mendorong praktik kesabaran dan pengendalian diri, terutama di saat-saat tegang. Jika konflik masih tetap ada meskipun ada langkah-langkah ini, Padre Pio merekomendasikan untuk mencari bantuan spiritual. Dia percaya pada kekuatan pengakuan dan arahan spiritual untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi pola perilaku negatif yang mungkin membuka pintu terhadap pengaruh setan. Penting untuk diingat bahwa Padre Pio selalu menekankan bahwa meskipun musuh mencoba menciptakan perpecahan, kekuatan cinta dan kesatuan keluarga selalu lebih kuat. Dia sering berkata, cinta mengalahkan segalanya. Padre Pio berbagi cerita tentang sebuah keluarga yang datang kepadanya, mengeluhkan pertengkaran terus-menerus dan perasaan berat di rumah mereka. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa dendam keluarga lama membuka peluang bagi pengaruh setan. Beliau membimbing keluarga tersebut melalui proses pengampunan dan rekonsiliasi, dibarengi dengan doa keluarga setiap hari. Dalam beberapa minggu, suasana di rumah mereka berubah dan kedamaian kembali pulih. Dalam contoh lain, Padre Pio menasihati pasangan yang berada di ambang perceraian karena konflik yang tak henti-hentinya. Dia mengungkapkan kepada mereka bahwa argumen mereka dipicu oleh pengaruh setan yang memanfaatkan kelemahan masing-masing. Melalui pengakuan dosa, doa, dan komitmen baru terhadap janji pernikahan mereka, pasangan ini mampu mengatasi serangan spiritual ini dan membangun kembali hubungan mereka. Saat kita beralih ke tanda keempat, perlu diingat bahwa konflik-konflik ini, meskipun mengganggu, seringkali merupakan tanda bahwa musuh berusaha melemahkan kekuatan dan kesatuan keluarga Anda. Tetaplah teguh dalam iman dan cinta keluarga Anda, karena seperti yang pernah dikatakan Padre Pio, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Khawatir tidak ada gunanya. Tuhan Maha Pengasih dan akan mendengar doamu. Ingat, tujuan musuh adalah mengisolasi dan memecah belah. Dengan mengenali taktik ini dan menanggapinya dengan cinta, pengampunan, dan persatuan, Anda tidak hanya menyelesaikan konflik, Anda secara aktif berjuang melawan pengaruh setan
di rumah Anda. Tanda 4. Mimpi buruk yang terus-menerus dan rasa kehadiran aneh. Tanda keempat kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah terjadinya mimpi buruk yang terus-menerus dan perasaan kehadiran yang aneh. Tanda ini menyelami alam tidur dan alam gaib, area di mana Padre Pio percaya bahwa kita bisa sangat rentan terhadap serangan spiritual. Padre Pio sendiri tidak asing dengan peperangan rohani di malam hari. Dia sering berbicara tentang mimpi buruk yang hebat dan serangan fisik pada malam hari. Dia percaya bahwa musuh yang tidak mampu menggodanya saat dia terjaga akan menyiksanya saat dia tidur. Pengalaman pribadi ini membuatnya sangat menyadari bagaimana setan dapat bermanifestasi dalam mimpi dan pengalaman malam hari manusia. Salah satu aspek kunci dari tanda ini adalah sifat mimpi buruknya. Padre Pio mencatat bahwa mimpi buruk yang disebabkan oleh setan seringkali memiliki kualitas yang berbeda dari mimpi buruk biasa. Mereka cenderung lebih jelas, lebih menakutkan, dan dapat meninggalkan dampak yang bertahan lama bahkan setelah bangun tidur. Mimpi buruk ini mungkin bertema diserang, dikejar, atau dikuasai oleh kekuatan gelap. Beberapa orang melaporkan kepada Padre Pio bahwa mereka mengalami perasaan lumpuh atau tertekan selama mimpi buruk tersebut, tidak mampu bergerak atau berteriak minta tolong. Padre Pio juga memperingatkan tentang adanya rasa aneh di dalam ruangan, terutama pada malam hari. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai perasaan diawasi, bayangan yang tidak dapat dijelaskan terlihat dari sudut mata, atau bahkan sensasi ada sesuatu yang menyentuh atau menekan Anda saat berada di tempat tidur. Dia menekankan bahwa meskipun pikiran kita dapat mempermainkan kita, perasaan kehadiran yang terus-menerus dan menindas, terutama yang menimbulkan rasa takut, bisa menjadi tanda aktivitas setan. Aspek lain yang disebutkan Padre Pio adalah gangguan tidur. Ia mencatat bahwa pengaruh setan dapat menyebabkan orang terbangun berulang kali pada waktu tertentu, khususnya sekitar pukul 3 pagi, yang kadang-kadang disebut sebagai jam penyihir atau jam setan. Kali ini dianggap sebagai ejekan terhadap jam 15, jam kematian Kristus. Lantas, apa nasihat Padre Pio bagi mereka yang mengalami gangguan malam hari tersebut? Berikut beberapa rekomendasinya. Pertama dan terpenting, beliau menekankan pentingnya doa sebelum tidur. Padre Pio adalah pendukung kuat doa Rosario dan sering merekomendasikan orang untuk berdoa setidaknya 3 kali Salam Maria sebelum tidur, memohon perlindungan dari perawan Maria yang terberkati. Kedua, beliau menyarankan penggunaan benda-benda sakramental di kamar tidur. Air suci dipercikan ke sekeliling ruangan, terutama di tempat tidur, salib diletakkan di dekat tempat tidur, dan gambar keagamaan merupakan tindakan perlindungan yang dia sarankan. Padre Pio juga merekomendasikan untuk memohon perlindungan malaikat pelindung. Dia memiliki pengabdian yang kuat kepada malaikat pelindung dan percaya bahwa mereka memainkan peran penting dalam melindungi kita selama jam tidur kita yang rentan. Bagi mereka yang mengalami mimpi buruk parah atau gangguan tidur, Padre Pio terkadang menyarankan untuk mencari bantuan pendeta untuk pemberkatan rumah, khususnya kamar tidur. Dia percaya pada kekuatan berkat imam untuk membersihkan ruang dari pengaruh negatif. Padre Pio menekankan pentingnya menjaga keadaan rahmat melalui pengakuan dosa dan komuni secara teratur. Ia percaya bahwa jiwa dalam keadaan rahmat jauh lebih tahan terhadap pengaruh setan, bahkan saat tidur. Terakhir, Padre Pio menasihati kita agar tidak takut. Ia sering mengingatkan orang-orang bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan setan manapun. Dia akan berkata, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Khawatir tidak ada gunanya. Tuhan Maha Pengasih dan akan mendengar doamu. Saat kita beralih ke tanda kelima, ingatlah bahwa meskipun pengalaman malam hari ini bisa menakutkan, hal ini sering kali merupakan tanda bahwa musuh sedang putus asa dan menggunakan taktik menakut-nakuti. Tetap teguh dalam imanmu karena seperti yang dikatakan Padre Pio, iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Di luar panjang rantai, dia tidak dapat menangkap siapapun. Dan kamu jaga jarak. Jika kamu mendekat terlalu dekat, kamu membiarkan dirimu tertangkap. Tanda 5. Masalah kesehatan yang terus-menerus. Tanda kelima kehadiran setan di rumah Anda
Menurut ajaran Padre Pio, adalah terjadinya masalah kesehatan terus-menerus yang tidak memiliki penjelasan medis yang jelas. Padre Pio, yang menderita berbagai masalah kesehatan sepanjang hidupnya, sangat memahami hubungan antara peperangan rohani dan kesejahteraan fisik. Padre Pio percaya bahwa meskipun sebagian besar penyakit disebabkan secara alami, ada kalanya masalah kesehatan yang terus-menerus dan tidak dapat dijelaskan dapat menjadi tanda penindasan setan. Ia mencatat bahwa masalah kesehatan ini seringkali terlihat tidak sesuai dengan pengobatan medis tradisional dan muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Salah satu aspek penting dari tanda ini adalah sifat gejalanya. Padre Pio mengamati bahwa masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh setan seringkali diwujudkan dengan cara yang tampaknya dirancang untuk menghambat kehidupan rohani seseorang. Misalnya, seseorang mungkin mengalami sakit kepala parah hanya ketika mencoba berdoa atau merasakan rasa berat yang tidak dapat dijelaskan di dada ketika memasuki gereja. Padre Pio juga mencatat bahwa permasalahan kesehatan ini dapat menyerang banyak anggota rumah tangga secara bersamaan, seringkali dengan gejala serupa yang tidak dapat dijelaskan. Ia melihat ini sebagai taktik musuh untuk menciptakan perselisihan dan keputusasaan dalam keluarga. Karakteristik lain yang diidentifikasi oleh Padre Pio adalah sifat siklus dari permasalahan kesehatan ini. Mereka mungkin menghilang untuk sementara waktu, membuat orang tersebut percaya bahwa mereka telah pulih, namun kemudian kembali lagi secara tiba-tiba dan intens. Pola ini, menurutnya, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa frustasi dan menggoyahkan iman seseorang terhadap kuasa penyembuhan Tuhan. Jadi, apa saran Padre Pio bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan ini? Berikut beberapa rekomendasinya. Pertama, beliau menekankan pentingnya untuk tidak mengabaikan perawatan medis. Padre Pio selalu menyarankan untuk mencari pertolongan medis yang tepat untuk masalah kesehatan apapun. Dia percaya pada kekuatan doa dan pengobatan, seringkali berkata, "Berdoalah seolah-olah segalanya bergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah-olah segalanya bergantung pada Anda." Kedua, Padre Pio menganjurkan doa yang sungguh-sungguh untuk kesembuhan. Ia dikenal karena doa syafaatnya yang kuat bagi orang sakit dan mendorong orang-orang untuk terus berdoa demi kesehatan mereka, memohon perantaraan orang-orang kudus yang terkenal dengan penyembuhannya, seperti Santo Rafael Sang Malaikat Agung. Padre Pio juga menyarankan penggunaan benda-benda sakramental, khususnya minyak yang diberkati dan air suci. Beliau sering memberkati minyak untuk orang sakit dan memerintahkan mereka untuk mengoleskannya ke area tubuh yang terkena penyakit sambil berdoa. Bagi mereka yang mengalami masalah yang parah atau terus-menerus, Padre Pio terkadang merekomendasikan untuk meminta restu dari seorang pendeta. Dia percaya pada kekuatan penyembuhan, berkat imam, dan sakramen pengurapan orang sakit. Padre Pio menekankan pentingnya mempertahankan kehidupan rohani yang kuat dalam menghadapi penderitaan fisik. Beliau mendorong pengakuan dosa dan komuni secara sering, melihat sakramen-sakramen ini sebagai sumber penyembuhan rohani dan jasmani yang ampuh. Terakhir, Padre Pio menasihati kita agar tidak putus asa. Ia sering mengingatkan orang-orang sakit bahwa penderitaan mereka, jika dipersatukan dengan penderitaan Kristus, dapat mempunyai nilai penebusan. Dia akan berkata, "Tuhan kami kadang-kadang membuat Anda merasakan beban salib. Beban ini tampaknya tak tertahankan, namun Anda memikulnya karena Tuhan menyertai Anda dan memberi Anda kekuatan." Saat kita beralih ke tanda ke-6, ingatlah bahwa meskipun masalah kesehatan ini dapat menyusahkan, masalah tersebut tidak pernah berada di luar kuasa Tuhan untuk disembuhkan. Tetap teguh dalam iman Anda, karena seperti yang dikatakan Padre Pio, perbuatan iman yang paling indah adalah tindakan yang dilakukan dalam kegelapan, dalam pengorbanan, dan dengan usaha yang luar biasa. Tanda 6. Penindasan spiritual dan hilangnya iman secara tiba-tiba. Tanda ke-6 kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah penindasan spiritual dan hilangnya kepercayaan secara tiba-tiba. Padre Pio, yang mengalami peperangan rohani yang hebat sepanjang hidupnya, sangat menyadari bagaimana musuh dapat menyerang kehidupan rohani seseorang. Padre Pio sering memperingatkan bahwa
Salah satu taktik iblis yang paling berbahaya adalah menciptakan kekeringan rohani dan terputusnya hubungan dengan Tuhan. Ia mencatat bahwa penindasan spiritual ini seringkali bermanifestasi sebagai kesulitan berdoa secara tiba-tiba, hilangnya minat dalam aktivitas spiritual, atau perasaan tidak adanya Tuhan. Salah satu aspek kunci dari tanda ini adalah perubahan yang tiba-tiba. Padre Pio mengamati bahwa seseorang yang sebelumnya teguh dalam keyakinannya mungkin tiba-tiba mendapati dirinya kesulitan untuk berdoa atau merasakan keengganan yang tidak dapat dijelaskan terhadap objek atau praktik keagamaan. Dia melihat ini sebagai upaya langsung musuh untuk memisahkan jiwa dari Tuhan. Padre Pio juga menunjukkan bahwa penindasan spiritual dapat terwujud dalam bentuk perasaan bersalah, malu, atau tidak layak yang sangat besar. Musuh beliau mengajarkan, seringkali mencoba meyakinkan orang-orang bahwa mereka berada di luar jangkauan pengampunan atau kasih Tuhan, sehingga mengarah pada keputusasaan dan semakin menjauhkan diri dari iman. Karakteristik lain yang diidentifikasi Padre Pio adalah meningkatnya sinisme atau skeptisisme terhadap hal-hal rohani. Ia mencatat bahwa iblis seringkali berupaya menanamkan benih keraguan, menyebabkan orang mempertanyakan keyakinan mereka dan keampuhan doa. Jadi apa nasihat Padre Pio bagi mereka yang mengalami penindasan spiritual ini? Berikut beberapa rekomendasinya. Yang pertama dan terpenting, Padre Pio menekankan pentingnya ketekunan dalam berdoa, bahkan ketika doa itu terasa sulit atau tidak membuahkan hasil. Beliau sering berkata, berdoa, berharap, dan jangan khawatir, mendorong orang untuk terus melakukan latihan spiritual, bahkan di saat kekeringan. Kedua, Padre Pio menganjurkan untuk sering menerima sakramen-sakramen, khususnya pengakuan dosa dan ekaristi. Ia melihat hal-hal ini sebagai sumber kasih karunia yang kuat yang dapat melawan penindasan spiritual. Padre Pio juga menyarankan untuk mencari arahan spiritual. Ia percaya bahwa memiliki pembimbing spiritual yang bijaksana dapat memberikan kejelasan dan dukungan selama masa-masa pergumulan spiritual. Bagi mereka yang merasa bersalah atau malu, Padre Pio menekankan belas kasihan Tuhan yang tak terhingga. Ia sering mengingatkan orang akan perumpamaan anak yang hilang dan menekankan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Padre Pio merekomendasikan praktik syukur sebagai senjata melawan penindasan spiritual. Beliau mendorong masyarakat untuk secara teratur bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang mereka terima, bahkan di masa-masa sulit, sebagai cara untuk melawan perasaan ditinggalkan atau putus asa. Terakhir, Padre Pio menasihati agar tidak membuat keputusan-keputusan penting pada saat-saat kehancuran rohani. Dia menyarankan untuk menunggu masa-masa penghiburan spiritual sebelum membuat pilihan hidup yang signifikan. Padre Pio sendiri tidak asing dengan penindasan spiritual. Dia sering berbicara tentang pengalaman malam gelap jiwa, periode kekeringan rohani yang hebat dan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Namun dia tetap teguh dalam imannya, seringkali berkata, "Dalam penderitaan terbesarku, sepertinya aku tidak lagi mempunyai seorang ibu di bumi, tetapi seorang yang sangat berbelas kasih di surga." Ia menceritakan kejadian-kejadian di mana orang-orang datang kepadanya dengan perasaan terputus dari Tuhan, yakin bahwa mereka telah kehilangan iman mereka sepenuhnya. Melalui arahan spiritual yang sabar, mendorong mereka untuk tekun dalam doa dan sakramen, Padre Pio membantu banyak dari jiwa-jiwa ini menemukan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Saat kita beralih ke tanda ketujuh dan terakhir, ingatlah bahwa penindasan spiritual, meskipun sangat menyusahkan, seringkali merupakan tanda bahwa musuh merasa terancam oleh iman Anda. Tetaplah teguh, karena seperti yang dikatakan Padre Pio, iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Di luar panjang rantai, dia tidak dapat menangkap siapapun, dan kamu jaga jarak. Jika kamu mendekat terlalu dekat, kamu membiarkan dirimu tertangkap. Tanda 7. Keengganan terhadap benda suci dan doa. Tanda ketujuh dan terakhir dari kehadiran setan di rumah Anda, menurut ajaran Padre Pio, adalah keengganan yang tidak biasa terhadap benda-benda suci dan doa. Tanda ini mungkin yang paling mengkhawatirkan berbicara langsung tentang peperangan rohani yang terjadi di dalam rumah.
Padre Pio yang sangat peka terhadap dunia spiritual sering mengamati bahwa pengaruh setan dapat terwujud dalam bentuk rasa tidak suka atau takut yang kuat dan tidak masuk akal terhadap benda-benda suci. Ia mencatat, keengganan ini mungkin muncul secara tiba-tiba pada individu yang sebelumnya tidak memiliki masalah dengan objek keagamaan. Salah satu aspek kunci dari tanda ini adalah reaksi fisik yang mungkin dialami sebagian orang saat berada di hadapan benda suci. Padre Pio melaporkan kasus-kasus di mana seseorang merasakan ketidaknyamanan, mual, atau bahkan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan ketika menyentuh atau berada di dekat benda-benda seperti salib, air suci, atau patung keagamaan. Dia melihat reaksi-reaksi ini sebagai indikator jelas adanya pengaruh setan. Ciri lain dari tanda ini adalah kesulitan yang tidak dapat dijelaskan dalam berdoa atau berpartisipasi dalam ibadah keagamaan. Padre Pio mengamati bahwa beberapa orang yang berada di bawah pengaruh setan akan mendapati diri mereka tidak dapat memasuki gereja, menyelesaikan doa, atau terlibat dalam bentuk ibadah apapun tanpa merasa sangat tertekan atau cemas. Padre Pio juga mencatat bahwa kebencian ini bisa meluas pada nama Yesus, Maria, atau orang-orang kudus. Ia menemukan bahwa dalam kasus yang parah, individu mungkin tidak dapat mengucapkan nama-nama suci ini atau mungkin bereaksi negatif ketika mendengarnya. Jadi apa nasihat Padre Pio bagi mereka yang mengalami keengganan terhadap hal-hal suci? Berikut beberapa rekomendasinya. Pertama, Padre Pio menekankan pentingnya kegigihan. Beliau mendorong umat untuk terus menggunakan benda-benda sakramental dan berdoa, meskipun hal itu terasa sulit. Ia percaya bahwa kegigihan ini sendiri merupakan bentuk peperangan rohani. Kedua, ia merekomendasikan paparan bertahap terhadap benda-benda suci. Bagi mereka yang merasa sangat tidak suka, ia menyarankan untuk memulai dengan hal-hal keagamaan yang kecil dan sederhana, dan perlahan-lahan membangun toleransi seiring berjalannya waktu. Padre Pio juga menekankan kekuatan sakramen, khususnya pengakuan dosa dan ekaristi. Dia percaya ini adalah senjata ampuh melawan pengaruh setan dan dapat membantu mengatasi kebencian spiritual. Untuk kasus-kasus yang parah, Padre Pio sering merekomendasikan untuk mencari bantuan seorang pendeta untuk mendapatkan berkat atau jika perlu, pengusiran setan. Dia percaya pada otoritas gereja atas kekuatan setan dan efektivitas doa resmi pembebasan. Padre Pio juga menyarankan untuk menciptakan rutinitas doa, meskipun awalnya hanya berupa doa yang sangat singkat dan sederhana. Ia percaya bahwa membangun kebiasaan berdoa, sekecil apapun, secara bertahap dapat meruntuhkan hambatan spiritual. Terakhir, Padre Pio menasihati kita agar tidak takut. Dia sering mengingatkan orang-orang bahwa kekuatan Tuhan jauh melebihi kekuatan iblis manapun, dan bahwa keyakinan pada kebenaran ini sendiri merupakan pertahanan yang kuat. Saat kita menutup perjalanan mendalam ini ke dalam 7 tanda kehadiran setan di rumah menurut ajaran Padre Pio, kita ditinggalkan dengan perasaan kagum, kewaspadaan, dan inspirasi yang mendalam dari kehidupan salah satu santo paling luar biasa dalam gereja. Pengalaman Padre Pio ditandai dengan perjuangan spiritual yang tak kenal lelah, karunia ajaib, dan iman yang tak tergoyahkan. Tidak hanya memberikan kita sekilas tentang pertempuran tak kasat mata di alam rohani, tetapi juga peta jalan praktis untuk hidup dengan keberanian dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya mengingatkan kita bahwa kekuatan jahat, meskipun nyata dan licik, tidak akan pernah bisa menandingi kasih dan perlindungan Tuhan yang tak terbatas. Dengan merenungkan 7 tanda, gangguan yang tidak dapat dijelaskan, suasana berat dan perasaan tertekan, pertengkaran yang sering terjadi, mimpi buruk yang terus-menerus, masalah kesehatan yang tidak jelas, penindasan spiritual, dan penolakan terhadap benda-benda suci, kita melihat pola gangguan yang bertujuan untuk memecah belah kedamaian, iman, dan hubungan kita. Namun, kehidupan Padre Pio menunjukkan bahwa tantangan ini bukan untuk membuat kita lumpuh karena ketakutan, melainkan untuk membangkitkan ketahanan spiritual kita. Mantranya, berdoa, berharap, dan jangan khawatir, bukan sekadar kata-kata penghibur. Ini adalah panggilan untuk bertindak, mendorong kita untuk menambatkan diri pada iman dan mempersenjatai diri dengan doa, bahkan ketika kegelapan
tampak mengintai. Apa yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan Padre Pio dan terapkan dalam kehidupan modern kita? Pertama, penekanannya pada doa sebagai praktik harian adalah pengubah permainan. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan tradisi keluarga dan komunitas, meluangkan waktu untuk berdoa, baik itu doa rosario, doa sederhana dari hati, atau momen syukur, membantu kita tetap terhubung dengan Tuhan dan memperkuat pertahanan spiritual kita. Bayangkan memulai hari dengan doa untuk perlindungan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan rumah kita, seperti tradisi doa bersama di banyak rumah tangga Indonesia. Tindakan kecil ini dapat mengubah pola pikir kita, menumbuhkan kedamaian dan tujuan. Kedua, ketergantungan Padre Pio pada sakramental seperti air suci, salib, dan medali yang diberkati, mengingatkan kita untuk mengelilingi diri kita dengan pengingat nyata akan kehadiran Tuhan. Di rumah kita, di mana stres dan kekacauan bisa menyelinap masuk, menempatkan salib di dinding, atau menyimpan benda yang diberkati di dekatnya, bisa menjadi jangkar yang tenang, menguatkan bahwa ruang kita adalah suci. Mirip dengan tradisi menempatkan patung atau gambar religius di rumah-rumah Indonesia. Ketiga, seruan Padre Pio untuk persatuan keluarga dan pengampunan sangat relevan di Indonesia, di mana ikatan keluarga dan harmoni komunal sangat dihargai. Dengan memprioritaskan momen bersama, seperti makan malam keluarga atau doa bersama, dan mempraktikkan pengampunan, kita membangun benteng kasih yang tidak bisa ditembus oleh kejahatan. Kisah Padre Pio tentang mendamaikan keluarga menunjukkan bahwa penyembuhan dimulai dengan kerendahan hati dan kesiapan untuk melepaskan dendam, sebuah nilai yang selaras dengan budaya Indonesia, yang menekankan gotong royong dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, keberanian Padre Pio dalam menghadapi serangan setan mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan kita sendiri dengan tegas. Baik itu kecemasan tentang masa depan, perjuangan dengan kesehatan mental, atau konflik hubungan, teladannya mendorong kita untuk bersandar pada iman daripada putus asa. Sarannya untuk menjaga keadaan rahmat melalui pengakuan dosa dan komuni menawarkan pelajaran abadi. Tetap terhubung secara spiritual membuat kita kurang rentan terhadap badai kehidupan. Secara praktis, ini mungkin berarti mencari mentor atau konselor yang terpercaya ketika kita merasa kewalahan, atau berkomitmen kembali pada praktik spiritual yang menjaga kita terhubung dengan nilai-nilai kita. Kehidupan Padre Pio juga menggarisbawahi kekuatan komunitas. Ia tidak berjuang sendirian, ia mengandalkan sesama biarawan, gereja, dan perantaraan santo seperti Santo Mikael. Dalam konteks Indonesia, ini diterjemahkan menjadi bersandar pada teman, keluarga, atau komunitas iman untuk dukungan, seperti tradisi arisan atau doa bersama di gereja lokal. Berbagi perjuangan kita dan berdoa bersama dapat meringankan beban dan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin pelajaran yang paling mendalam adalah kepercayaan Padre Pio yang tak tergoyahkan pada belas kasih Tuhan. Di saat-saat kekeringan spiritual atau kegagalan pribadi, ia tidak pernah kehilangan pandangan akan kasih Tuhan yang tak terbatas. Bagi kita, ini berarti menerima ketidaksempurnaan kita dan mempercayai bahwa tidak ada kesalahan yang berada di luar penebusan. Ketika hidup terasa berat, kita bisa mengikuti teladannya dengan memuji Tuhan, menemukan sukacita dalam berkat kecil, matahari terbenam, kata-kata baik, atau momen tawa bersama keluarga. Tindakan menentang keputusasaan ini adalah senjata ampuh dalam gudang spiritual kita. Peringatan Padre Pio tentang setan sebagai anjing gila yang dirantai adalah pengingat yang jelas untuk menjaga jarak dari pengaruh negatif. Baik itu media beracun, hubungan yang merugikan, atau kebiasaan yang menjauhkan kita dari diri terbaik kita. Dengan memperhatikan apa yang kita izinkan masuk ke hati dan rumah kita menciptakan tempat suci di mana iman dan kasih dapat berkembang. Mulailah hari ini dengan berdoa untuk perlindungan rumah Anda, mengampuni seseorang yang telah menyakiti Anda, atau menempatkan benda suci di ruang Anda. Langkah-langkah kecil ini yang berakar pada iman dapat menyebar keluar, mengubah hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Pertempuran mungkin nyata, tetapi kemenangan Tuhan juga nyata.
Seperti yang dikatakan Padre Pio, setan bisa menggonggong dan membuat keributan, tetapi ia hanya bisa menggigit mereka yang terlalu dekat. Sekarang, jika perjalanan melalui ajaran Padre Pio ini telah menginspirasi atau menantang Anda, mari kita lanjutkan percakapan ini. Berikan like untuk menunjukkan dukungan Anda, bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengar pesan ini, dan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami yang mencari kebenaran. Di kolom komentar, ceritakan kepada kami, tanda Padre Pio mana yang paling mengena bagi Anda? Atau bagaimana Anda berencana menerapkan kebijaksanaannya dalam hidup Anda? Jangan lewatkan video kami berikutnya. Ada kejutan menarik yang menanti Anda. Mari sebarkan harapan dan iman bersama. Semoga rumah Anda menjadi mercusuar kasih dan perlindungan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.